Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 6 SD. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup bab 6, Bencana Alam. Banjir dan tanah longsor. Apa banjir dan tanah longsor? Mengapa dari tahun ke tahun bencana banjir semakin merajalela? Akibat banjir sangat luas. Di samping kehilangan harta benda, juga bisa mengakibatkan korban jiwa. Banjir juga berdampak bagi kesehatan, yaitu munculnya berbagai macam penyakit menular. Sebagai contoh, banjir di desa Pojok Kecamatan Campur Darat, Tulungagung pada tanggal 26 Januari 2010. Dampak dari banjir sangat dirasakan oleh warga sekitar. Setidaknya 20 rumah warga di Desa Pojok Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, terendam setinggi lutut orang dewasa akibat jebolnya tanggul saluran irigasi Sungai Pojok. Banjir tersebut terjadi karena tanggul irigasi tidak mampu menahan luapan air yang datang dari Gunung Joko Budek di desa tersebut. Banjir dan tanah longsor merupakan peristiwa yang rutin terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Banjir adalah meluapnya air yang menggenangi daerah-daerah bukan aliran air, misalnya perkampungan, ladang, sawah, maupun daerah-daerah perkotaan. Tanah longsor adalah pergeseran material permukaan bumi dalam jumlah yang besar, misalnya lumpur, tanah kering, maupun bebatuan. Tanah longsor biasanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki kemiringan permukaan, misalnya daerah sekitar gunung atau pegunungan, tepi sungai, maupun sekitar tebing. Apa penyebab banjir dan tanah longsor? Setiap bencana banjir dan tanah longsor terjadi pada musim penghujan. Hal ini terjadi karena penyebab banjir dan tanah longsor adalah curah hujan yang tinggi dan terus-menerus. Erosi juga merupakan penyebab terjadinya tanah longsor dan banjir. Dengan terkikisnya permukaan tanah mengakibatkan penyerapan air oleh tanah menjadi sulit. Permukaan tanah menjadi terjal dan curam, sehingga mudah terjadi longsoran. Penyebab utama dari bencana banjir dan tanah longsor adalah ulah manusia. Penebangan hutan secara tak terkendali dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem terganggu. Tanah menjadi labil, tidak ada lagi akar guna menahan tanah. Tidak ada lagi sersah daun yang membantu penyerapan air ke dalam tanah. Jika terjadi hujan, lapisan tanah rentan erosi dan longsor. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir, terutama di daerah permukiman atau perkotaan. Sampah dapat menyumbat aliran air selokan maupun sungai sehingga air meluap. Di samping itu, adanya pembangunan kawasan industri maupun pemukiman yang kurang memperhatikan dampak lingkungan juga dapat mengakibatkan banjir.
daerah resapan air dibangun gedung-gedung. Sistem drainase yang tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan bencana banjir. Apa tanda-tanda tanah longsor? Tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor biasanya mudah dikenali oleh masyarakat. Antara lain, permukaan tanah mengalami patahan-patahan yang memanjang, tanah bergetar dan bergerak, pepohonan semakin miring, dan adanya reruntuhan batuan. Bagaimana kita mencegah banjir dan tanah longsor? Kita harus menyadari penyebab utama banjir dan tanah longsor adalah ulah manusia sendiri. Agar dapat terhindar dari bencana banjir dan tanah longsor, harus dimulai dari mengubah perilaku manusia. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana banjir dan tanah longsor? Cara untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir: mengenali tanda-tanda terjadinya banjir, memahami akibat banjir dan bencana ikutannya, membangun rumah pada kawasan aman agar tidak terjangkau oleh bencana banjir, membentuk kelompok aksi peduli bencana, meninggalkan tempat atau mengungsi jika sewaktu-waktu terjadi banjir, mengamankan barang-barang berharga pada tempat yang tidak terjangkau, mengunci rumah saat meninggalkan rumah, menyiapkan ketersediaan bahan makanan dan pakaian secukupnya, menggalang solidaritas sosial, membantu membersihkan sungai dari sampah, membantu mencegah penggundulan hutan, membantu program reboisasi, mematikan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Agar kita dapat terhindar dari peristiwa bencana tanah longsor, maka beberapa langkah penanggulangan adalah sebagai berikut. A. Menghindari membangun rumah di bawah lereng yang berpotensi longsor. B. Membangun rumah pada zona aman, tidak terjangkau bencana. C. Menjaga kelestarian pohon di sekitar. D. Mengenali tanda-tanda terjadinya banjir. E. Memahami akibat dan bencana ikutannya. Meninggalkan tempat atau mengungsi jika terjadi longsor. Mengamankan barang-barang berharga. Mengunci rumah saat meninggalkan rumah. Menyiapkan ketersediaan bahan makan dan pakaian secukupnya. Solidaritas sosial. Membantu mencegah penggundulan hutan. Membantu program reboisasi. Mematikan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.